Oke, kita lanjutkan pembahasan medan magnet. Sekarang nomor 14 ya, sampai 25. Oke, kita lanjut nomor 14. Ada sebuah solenoida panjang dengan jarak lilitan yang sangat dekat, membawa arus listrik arus searah. Tiap lilitan mengerjakan. Nah, misalnya gini ya, ini lilitannya ya. Kalau solenoida, itu pasti setiap lilitan yang terlihat ini akan arahnya sama. Kalau naik ya naik semua misalnya. Ya. Nah, karena ini arahnya sama, arahnya searah, maka gayanya akan tarik-menarik gitu. Jadi nomor 14 akan muncul gaya tarik-menarik pada lilitan kawat berikutnya, yang A. Oke, kita lanjut nomor 15. Ada dua kawat sejajar terpisah seperti pada gambar di samping, 8 cm jaraknya. Kawat P itu 3 ampere. Kawat kedua mengalami gaya tolak-menolak sebesar ini. Jadi ini ada jaraknya ya, A-nya, kemudian ini ada arusnya. Gaya tolak-menolaknya ini, F, ini IP. Yang ditanya IQ, berapa? Oke, nah kalian harus tahu dulu supaya gayanya tolak-menolak. Gaya tolak-menolak itu udah pasti terjadi kalau arusnya berlawanan arah. Jadi kalau si P-nya ke arah kanan, maka si Q pasti ke arah kiri. Gitu. Berlawanan ya. Jawabannya berlawanan arah. Nah, I-nya berapa kita masukin? Gaya Lorentz antara dua kawat. Rumusnya F sama dengan mu0 I1 I2 L per 2VA. L-nya kita pindah ke kiri karena ini Newton per meter ya, ini F per L. Sama dengan mu0 4pi kali 10 pangkat min 7 kali I1 3 ampere, I2 nya kita mau cari 2V kali jaraknya 8 cm. Nah, ini coret ya. Dari sini F per L nya kita masukin juga 12 kali 10 pangkat min 5 sama dengan ini. Bagian atas 6 kali 10 pangkat min 7 I2, bagian bawah 0,08. Ini kita hitung di kalkulator, maka I2 nya kita dapat 1,6 ampere. Berlawanan arah. Oke. Gaya Lorentz pada dua kawat nomor 15. Kita lanjutkan nomor 16. Ada seutas kawat dengan panjang 100 cm, panjang itu L, atau 1 meter, membawa arus 2 ampere. Medan magnetnya B-nya 100 Tesla. Gaya magnetnya berapa kalau sudut antara kawat dan sumbu X? Nah, ini arusnya kan tadi ada di sumbu X. Medan magnetnya sorry, ini ada di sumbu X. Ya. Gaya magnet pada kawat jika sudut 45 derajat antara kawat dan sumbu X. Kawat itu yang dialiri arus ya. Jadi kawatnya ini 45 derajat, I-nya 45 derajat dari sumbu X. Jadi kalau B-nya itu begini, I-nya begini. Membentuk sudut 45 derajat. Ya. Nah, yang ditanya berapakah gayanya? Gaya pada medan magnet, gaya pada kawat itu rumusnya gaya Lorentz pada kawat ya, BIL sin theta. Jadi tinggal masukin aja 100 kali 2 kali 1 meter, sinnya sin 45 ya. Theta ini sudut antara I dan B. Di sini berarti kasusnya 45 derajat. Ini dihitung hasilnya 100 akar 2. Atau kalau di kalkulator sekitar 141,4 Newton. Ya. Nah, arahnya kemana? Nah, kita buatnya gini. Ini kan ada dua jawaban ya, 141,4 atau min 141,4. Kita lihatnya, I itu jempol, B itu 4 jari. Jadi kita buat 4 jarinya ke arah kanan, tapi I-nya membentuk sudut 45 derajat terhadap B-nya. Maka telapaknya
ya, telapak tangan kalian itu akan ke arah masuk ke dalam layar silang. Nah, silang itu adalah Z negatif biasanya. Ya, Z negatif, maka kita ambil yang min 141,4 gitu. Oke, lanjut 17 ada sebuah loop terdiri dari 200 lilitan, ini N. Ukuran kita dapat luas ya, 0,4 kali 0,3, 0,12 meter kuadrat. Kemudian di engsel membentuk sudut 60 derajat terhadap itu sumbu X besar momen koppel M rumusnya NABI sin theta. B-nya dikasih tahu juga 0,8 Tesla, I-nya dikasih tahu. Oke, yang nah itu kalian perhatiin adalah sudutnya. Untuk momen koppel, theta itu sudut antara B dan garis normal bidang. Ya, kita lihat dari gambar ini. Bidangnya kan begini ya, miringnya. Kalau bidangnya miring begini, membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X, maka garis normalnya itu tegak lurus begini ya. Nah, ini tegak lurus nih. Oke, tadi 60 derajatnya ada di sini. Ini sumbu X, oke. Kalau kita view-nya dari atas, dilihat dari atas. Ya. Terus B-nya medan magnet berarah sepanjang sumbu X. Jadi B-nya ke arah sana. Nah, ini B-nya, ini garis normalnya. Maka sudutnya itu yang ini. Yang sudutnya itu yang ini, tetanya. Berapa derajat? Nah, di sini kan 60, di sini siku-siku, maka ini 30 derajat. Jadi di kasus ini tetanya 30 derajat. Kita tinggal masukin. N-nya ada 200, luasnya ada 0,12, B-nya ada 0,8, I-nya ada 1,5, sin 30. Ini dihitung pakai kalkulator ya, dapatnya 14,4 Newton meter. Ya, nggak ada jawaban. Sini sin 30. Oke, itu nomor 17. Kita lanjutkan ke nomor 18. Berdasarkan gambar berikut, ada dua kawat sejajar I1 2 ampere, I2 3 ampere, terpisah pada jarak A. Sebatang kawat pengantar lain diletakkan di sekitar kedua kawat, ternyata tidak mengalami gaya magnetik. Nah, kita tes dulu. Kalau kita taruh kawatnya di sebelah sini, di antara mereka, bisa nggak sih dia 0? Gitu, kita pikirin itu dulu. Misalnya ke atas, I-nya ya. Ini sama kawat 1 akan ditarik ke arah searah. Sama kawat 2 akan ditolak. Nah, ini nggak mungkin 0 berarti. Jadi kita nggak bisa taruh dia di tengah. Berarti di luar, kalau nggak di kiri, di kanan. Nah, pilih yang mana? Pilih yang dekat sama kawat yang arusnya kecil. Ini kiri ini 2 ampere. Kanan itu 3 ampere. Jadi saya taruh di sini kawatnya. Yang dekat sama yang kecil. Ya, katakanlah I-nya ke atas. Sama 1 dia ditarik. F1 sama 2 dia ditolak. Nah, jaraknya kita misalin ini X gitu ya. Oke, jadi supaya 0, F1 harus sama dengan F2. F1 itu mu 0, I1 kali I kali L per 2 VA A1. Yang ini mu 0, I2 kali I kali L per 2 VA2. Itu yang dialiri sama kawat biru ya. Mu 0-nya bisa dicoret, 2Pi-nya bisa dicoret, I-nya bisa dicoret, L-nya bisa dicoret. Jadi sisanya tinggal ini doang. I1 itu 2 ampere. A1 jarak terhadap kawat 1 yaitu X. I2 itu 3 ampere, jaraknya dari sini ke sini. A plus X gitu.
kita kali silang, berarti 2A tambah 2X sama dengan 3X. Kita mau cari X-nya ya, jadi min X sama dengan min 2A. Jadi X-nya 2A. Jadi 2A di kiri kawat 1. 2A di kiri kawat 1, yang C. Nomor 18. Kita lanjut nomor 19, masih tentang dua kawat. Ada dua kawat P dan Q pada ruang hampa terpisah pada jarak 4 cm. Secara berurutan ini ada IP, ada IQ, mengalir pada arah yang sama. Jadi saya gambarin ya, kira-kira gambarnya gini. Ini kawat P, ini kawat Q. Arahnya sama. Yang kawat P 2 ampere, kawat Q 5 ampere. Sedangkan Q bebas bergerak, P-nya diam, maka gaya per meter yang harus dikenakan pada Q agar tetap pada posisi semula adalah bernilai sekitar berapa. Jadi ini kan kedua arah ini kan dua gayanya saling tarik menarik ya. Arahnya sama, arah I-nya sama, sehingga dia akan mengalami gaya tarik menarik. FPQ saya sebutnya, FPQ. Nah, supaya si Q-nya kan bebas bergerak, maka harus dikasih gaya apa supaya dia nggak bergerak gitu. Ya. Jadi untuk menahan si Q kan tadi di sini, tapi dia ketarik ke kiri kan. Berarti harus ada yang nahan nih ke kanan. Gitu. Jadi arahnya harus menjauhi P ke arah kanan ya, F-nya. Nah, F ini harus sebesar FPQ gitu. FPQ berarti mu 0 IP IQ per 2VA per L ya, karena L kan nggak dikasih tahu. Jadi F per L-nya harus sama dengan FPQ. Kita masukin mu 0-nya 4pi 10 7, IP IQ 2 kali 5 per 2V kali A. A-nya jaraknya 4 cm, 0,04. Nah, dari sini kita dapat 5 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Yang C. Oke, kita lanjutkan. 20. Ada sebuah elektron memasuki medan magnet B dan medan listrik E dengan kecepatan awal V. Usaha yang dilakukan gaya magnet tersebut adalah, nah gini. Jadi kalau misalnya ya, ini ada elektron negatif punya kecepatan V mengandung medan magnet B. Ini ada medan magnet B. Misalnya silang gitu ya. Oke. Maka elektron ini akan mengalami berputar ya. Kalau ini misalnya dia muternya ke sini, nah dia akan muter balik lagi ke sini, muter terus di medan magnet B ini ya. Nah, karena berputar, jadi sebenarnya elektron itu tidak ada perpindahannya 0, sehingga usaha itu gaya kali perpindahan. Karena perpindahannya 0, maka usahanya juga 0. Itu nomor 20. Oke, kita lanjut 21. 21, jari-jari lintasan gerak proton dalam sebuah siklotron proton adalah 120 meter. Itu R-nya 120 meter. Jari-jari ya. Jika energi proton sebesar sekian joule, energi dari proton yang bergerak ya, berarti energinya itu energi kinetik 1,6 kali 10⁻⁹ joule. Induksi magnetik yang diperlukan besarnya berapa? Dia tanya B-nya berapa. Massa protonnya ada 1,67 10⁻⁻27 kilo. Oke, nah jari-jari lintasan itu rumusnya MV per BQ. R-nya mungkin ada 120, masanya juga ada 1,67 10⁻⁻⁷ V-nya kecepatan
V-nya tidak ada. V-nya kita belum dapat. Ya, B-nya ada. B-nya yang kita mau cari kali Q, muatan dari elektron ya. Muatan dari elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19. Q-nya elektron. Nah, jadi kita harus cari V-nya dulu. V-nya cari dari mana? Dari rumus energi kinetik. Energi kinetik kan setengah mv kuadrat. Jadi dari sini kita bisa cari EK-nya ada 1,6 10 pangkat min 9. Masanya ada 1,67 10 pangkat min 27 kali V kuadrat. Dari sini kita dapat V-nya 1,384 10 pangkat 9. Udah di akar ya. Kita masukin ke sini. 384 10 pangkat 9 plus 9 ya. Dikalkulatorin, dari sini kita akan dapat 0,1204 Tesla. 21. Oke, kita lanjut. 22. Ada sebuah partikel dengan muatan positif Q bergerak dan massa M bergerak sepanjang lintasan lurus dalam suatu medan magnetik. Partikel bergerak melingkar dengan jari-jari R dan frekuensi F. Besar medan magnetnya berapa? Dia tanya B-nya ya. Lagi-lagi pendekatannya dari rumus R M kali V per BQ. Nah, yang kita belum dapetin adalah V-nya. Berapa V-nya? Yang belum ada variabelnya ya. Nah, V-nya kita cari dulu dari gerak melingkar ya. Gerak melingkar itu omega itu adalah V per R. Omega-nya sendiri kita bisa buka 2πf karena ini ada frekuensi. Maka V adalah 2πf kali R. Masuk ke sini. Maka jadinya M 2πfr per B kali Q. Oke. Kita mau cari B-nya. B berarti pindah ruas ke sana ya. Jadinya sama dengan 2M P F R per R kali Q. R-nya bisa dicoret. Maka hasilnya 2M PF per Q. 2M PF per Q yang B gitu. Kita lanjut nomor 23. Sebuah partikel dengan muatan 2 kali muatan elektron, Q-nya 2 kali elektron. Elektron itu 1,6 10 pangkat min 19 kolom. Jadi dia 3,2 10 pangkat min 19 kolom. Bergerak dalam medan magnet B secara tegak lurus. Besar medan magnet B adalah Pi per 2 Tesla. Jika frekuensi siklotron itu adalah 1600 Hz, berapakah masanya? Nah, kebetulan tadi di nomor 22 kita udah dapat rumus ya. B itu 2pi mf per Q. Kita bisa pakai di sini. 2pi mf per Q. B-nya ada, pi per 2. M-nya ada, masanya berarti 2. Itu yang mau dicari ya, masanya. Frekuensinya ada 1600, Q-nya ada 3,2 10 pangkat 19. Ini bisa dicoret. Dari sini kita bisa cari M-nya. M-nya dapat 5 kali 10 pangkat min 23 kilo. Pangkat min 23 ya. Ini mungkin salah ketik. Oke, nomor 23. Kita lanjut. Nomor 24. Nomor 24 ada ion-ion oksigen bermuatan negatif ganda dan ion litium bermuatan Li+. Jadi dari sini kita punya 2 oksigen O2 dan litium. Ya, untuk yang oksigen negatifnya ganda. Jadi Q muatannya anggap aja min 2. Li plus 1. Berarti Q-nya Li 1. Oke. Bergerak dengan kelajuan yang sama, V-nya sama, dalam arah yang sama terhadap medan magnet yang sama. B-nya sama. Massa atom relatif untuk oksigen dan litium 16:7. Yang ini M-nya 16, yang ini M-nya 7. Yang ditanya perbandingan R.
Ya, R sendiri rumusnya kan MV per BQ. Jadi kalau kita buka, R-nya oksigen banding R-nya litium. Yang ini MV per BQ banding MV per BQ. Yang sama, V-nya bisa dicoret, B-nya bisa dicoret. Jadi sisanya tinggal ini, M-nya untuk oksigen 16 per Q, Q-nya 2. Yang bawah, M-nya untuk litium 7, Q-nya 1. Jadi 16 per 14. Atau sederhananya 8 banding 7. Gitu, 24. Oke, kita lanjut nomor terakhir. 25. Ada sebuah proton dan sebuah elektron sama-sama dipercepat melalui beda potensial yang sama. Kita buat dulu ininya ya, datanya ya. Proton dan elektron dipercepat beda potensial yang sama. Voltnya sama. Memasuki medan magnetik garis yang sama, B-nya sama. Proton bergerak dengan jari-jari R, maka deuteron berapa? Ya, nah ini beberapa hal yang kalian harus ingat untuk proton. Proton itu modelnya penulisannya begini, 1-1. Artinya dia masanya 1, muatannya juga 1. Sementara deuteron itu 2-1. Artinya masanya 2, muatannya 1. Ya, karena ini adanya beda potensial, maka kita pakai rumus R yang ada beda potensial, akar 2M volt per B kuadrat Q. Jadi kita bandingin R-nya proton banding R-nya elektron. Si deuteron, bukan elektron tapi deuteronnya. Deuteron. Nah, kita buat perbandingannya. Akar 2mv per B kuadrat Q, akar 2mv per B kuadrat Q. Yang bisa dicoret B sama V. Sama ya, V sama B-nya coret. Nah, sisanya tinggal gini. Yang ini, yang atas 2 kali massa, massanya proton itu 1, muatannya juga 1, ya. Sementara yang deuteron, massanya 2, tapi muatannya 1. Nah, dari sini kita dapat 1 banding akar 2. Ya, kalau kita kali silang berarti R 2 kali R proton, akar 2 kali R proton sama dengan R-nya deuteron. Jadi jawabannya akar 2R yang B. Oke, gitu nomor 25. Kurang lebih seperti ini pembahasan soal-soal PG ya. Yang nomor 14 sampai 25. Semoga bermanfaat untuk kalian.